syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Sungguh kami sangat bersyukur karena kami ada di tempat ini bersama-sama sidang jemaat GBDI Betania yang ada. Kami mau merayakan Natal, merayakan kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat saat yang indah saat ini, dan kami sebelum mulai ibadah kami mengundang hadirat Allah turun nyata di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji Tuhan, biarlah dengan segenap hati kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, sehingga kami semua yang hadir dalam ruangan ini, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang turut campur tangan, sehingga ibadah kami saat ini benar-benar menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan yang melayani, mulai dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya semua boleh diurapi oleh Tuhan, sehingga kami sungguh merasakan hadirat Allah turun nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak bersumber dari Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami bersama-sama memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Kami buka acara ibadah kami dan kami serahkan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita sore hari ini. Haleluya. Walaupun kita pakai masker, bukan berarti tidak bisa kita berikan senyum kanan kiri. Kita katakan selamat hari Natal, Tuhan Yesus baik. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, mari kita sama-sama sambut Raja kita. Kita pujikan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Hallelujah.
Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengarkan pujian dari Sabtu Ceria, luar biasa. Kita pujikan, Tuhan adalah terangku, Dia adalah penuntun, Allah penuntun hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita bersuka cita, karena Tuhan adalah terang bagi hidup kita, penuntun hidup kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak akan takut, tidak akan gentar menghadapi hal-hal ini di dunia ini. Amin. Haleluya. Firman Tuhan. Kita biarkan dikuatkan oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 60 ayat yang pertama berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Firman Tuhan jadi manusia. Amin. Haleluya Yesus. Makasih Bapak. Haleluya Yesus. Diam di antara kita.
itu bagi setiap jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Amin. Kau juru selamat kami, kekasih jiwa kami ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Bukan sekedar perayaan, tetapi ini ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Kau datang dalam dunia ini memberikan terang bagi setiap kami yang tinggal dalam kegelapan ya Tuhan. Kami bersyukur di tempat ini Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini. Ada Engkau hadir di setiap hati kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Engkau datang di sini. Engkau ada di tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu terbatas Tuhan, namun ada Tuhan. Pakai dia Tuhan dengan urapan kuat kuasa-Mu. Sampaikan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami umat-umat Tuhan yang ada sore ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi dia, beri hikmat kata-kata firman Allah Tuhan, supaya ketika kami datang, kami pulang, kami diberkati Tuhan. Firman itu kerinduan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami sore ini. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru saya ucapkan bagi kita semua. Saya bersyukur, berterima kasih sebab sore hari ini bisa diundang untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Sekali lagi saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal untuk seluruh keluarga besar GPDI Betania Sidoarjo yang hari ini, sore ini bersukacita bersama-sama merayakan Natal. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu bersukacita? Amin. Iya, bersukacita di dalam Tuhan yang memberikan kita kasih karunia yang luar biasa, sehingga sore hari ini saya dan saudara bisa bersekutu bersama, memuliakan Tuhan, bersukacita merayakan Natal. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur, sekali lagi bersyukur karena ya Natal 2 tahun belakangan ini begitu istimewa, saudara-saudara ya. Begitu istimewa. Kita nggak pernah, saudara-saudara, Natalan sebelumnya pakai masker semua. Ya, 2 tahun belakangan ini kita semua Natalan pakai masker. Saya nggak tahu tahun depan masih mau pakai tahun depan ya. Ya, tahun ini. Ya, Natal 2022 masih mau pakai masker atau tidak? Ya, kita tunggu saja, saudara-saudara ya. Pakai masker, tidak pakai masker, yang penting masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa jumpa lagi. Amin, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tanpa berpanjang kata, mari kita baca sama-sama ayat tema kita. Ya, yang diberikan pada saya dan kita semua dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. 1 Yesaya 60 ayat 1. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, memang ini ayat umum dari Natal, saudara ya. Ya, saya tadi saya lupa tadi ya, atau belum. Ya, saya terima kasih sekali lagi sudah di Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang mengundang saya. Ya, senang juga bisa bertemu bapak-bapak pimpinan saya. Bapak pimpinan GPDI Jatim ada di sini 2 ya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini ayat tema, ayat umum
Ya, tema-tema Natal saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Saudara-saudara, ini kata perintah. Ya, bangkitlah. Dan dalam bahasa aslinya kata perintah ini kata perintah yang sangat kuat. Ya, kata perintah yang sangat kuat. Bukan hanya sekedar bangkit, ya, bukan hanya sekedar berdiri, bukan hanya sekedar bangun di tempat, tidak. Ya, tetapi Tuhan memerintahkan kita yang mendengar firman Tuhan sore hari ini. Ya, memang ayat ini pertama kali ditujukan Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara, tapi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kepada kitalah firman Tuhan ini. Tuhan tidak hanya suruh kita untuk bangkit, untuk berdiri, tetapi Tuhan minta kepada saya dan saudara untuk bangkit dan berjalan bersama Dia. Saudara-saudara, itu ada satu potong pengertian dalam bahasa aslinya. Bangkit, bangun, dan berjalan dengan Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara ya. Jadi bukannya sekedar bangkit, duduk lagi. Bangkit, berdiri, duduk lagi. Ya, saudara-saudara ya. Ya, mohon maaf saya harus katakan, banyak anak Tuhan hanya bangkit, duduk lagi. Minggu dia bangkit setelah firman Tuhan. Hari Minggu dia bangkit. Senin sampai Sabtu delosor, saudara ya. Rohaninya maksud saya, saudara ya. Ya, bangun berdiri begitu terus sampai Tuhan datang. Tidak, saudara ya. Ayat ini berkata, saudara, ketika Tuhan berkata bangkitlah, saudara, bangkit dan terus bangkit. Ya, bahkan pengertian yang lebih lanjut bahwa bangkit dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak kebetulan saudara-saudara, Natal selalu dirayakan bersama dengan Tahun Baru. 1 minggu sesudah Natal itu Tahun Baru. Saudara-saudara, biarlah tahun ini bukan hanya sekedar jadi tema kosong Natal. Ya, tahun ini jemaat GPDI Betania Sidoarjo bangkit dan terus berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2022. Amin. Bangkit dan benar-benar bangkit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bangkit dari apa? Ya, bangkit dari apa? Bangkit dari kegelapan. Sebab terang, saudara-saudara, selalu berlawanan dengan kegelapan. Ya, lawannya terang ya gelap, lawannya gelap ya terang. Saya mau tanya, kalau diadu, lawannya, saudara, maaf, diadu terang sama gelap, menang mana Bapak Ibu? Menang terang, selalu terang yang menang. Bapak Ibu, coba dimatikan semua lampu di ruangan ini dan nyalakan 1 lilin saja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kegelapan itu menyingkir. Itu sifat terang. Oleh sebab itu saya percaya ketika Tuhan bilang bangkitlah, saudara, Tuhan mau saya dan saudara tahun ini menang. Amin, saudara. Menang enggak? Ya, tadi istilah Jawa, losor terus, saudara ya. Di dalam dosa, terus dalam kelemahan, kita terus maklumi dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kita terus. Gak mau bangkit. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan begini Bapak Ibu. Ya, Tuhan perintahkan saya dan saudara untuk bangkit dan menjadi terang karena Tuhan telah memberikan terangnya itu. Bapak Ibu, saya dan saudara bukan sumber terang. Tidak ada terang sama sekali pada kita. Tidak ada. Kalau baca Yesaya 59, saudara, ayat-ayat sebelumnya, saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu sudah mengabdikan diri sepenuhnya kepada kegelapan. Manusia itu lebih senang tinggal dalam kegelapan. Sebenarnya begitu keadaan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia lebih senang dalam gelap. Makanya firman Tuhan ini bilang, ayo bangkit dan jadi teranglah, sebab terangmu datang. Anak-anak Tuhan harus bangkit. Ya, anak-anak Tuhan tidak boleh senang dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jadi terang
Karena kita sudah diberikan terang oleh Tuhan. Terang itu pengertiannya luas sekali, saudara-saudara. Terang itu pengertiannya luas sekali. Terang itu bisa jadi penunjuk. Saudara-saudara, tadi saya dikibulin sama Mbak Google. Cewek Google itu kurang ajar, saudara. Jengkel saya, jujur aja ya. Kesini, saudara ya. Saya dibawa di jalan yang saya heran, di Sidoarjo masih ada jalan begini, saudara. Saudara, ini kan metropolitan Surabaya, Sidoarjo, masih ada jalan begini. Saya dibawa, saudara ya, berlubang-lubang penuh genangan air. Saudara, saya dibawa ke tempat pembuangan sampah. Saya harus berhenti karena kambing semua tengah jalan. Ya, dekat sini, Bapak Ibu, dekat sini. Mungkin Bapak Ibu udah tahu. Karena saya mengandalkan Google Map. Memang sudah lama saya tidak ke sini, saudara ya. Memang lama sekali, hampir ya berapa puluh tahun ya saya nggak diundang. Dulu pernah sesekali dua, tapi sudah lama. Jadi saya tinggal mengandalkan itu, saudara-saudara, dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kita butuh terang, saudara-saudara. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, apa kebutuhan manusia yang paling penting? Kebutuhan kita apa? Paling penting. Air, saya dengar tadi ada air ya. Apalagi? Uang. Ya, uang ya. Sudah. Iya, kalau Korea tuh gini apa? Apa Bapak Ibu kalau gini Korea? Sarangnya. Manusia butuh kasih. Ya betul Bapak Ibu ya. Tapi antara kasih dengan fulus cuma beda begini. Kalau diam cinta, kalau goyang-goyang begini fulus. Makanya memang begitu ya. Antara cinta dan fulus beda tipis. Sudah ya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada yang bilang kebutuhan dasar utama manusia itu udara. Bapak Ibu kalau tidak bernafas 4 menit O2 tidak masuk di otak, mati. Oh, ada yang bilang butuh air, butuh makan. Dan dunia materialisme zaman sekarang bilang kebutuhan manusia terutama uang, kekayaan dan sebagainya. Sudah dikasih Tuhan, tapi saya mau tunjukkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kebutuhan terutama saya dan saudara dan seluruh manusia bahkan alam semesta bukan udara, bukan air, bukan makanan, bukan apa-apa, tapi terang. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan hari pertama, sebelum Tuhan ciptakan semuanya apa? Apa Bapak Ibu? Apa? Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada terang. Kalau tidak ada terang maka tidak ada hari kedua, ketiga sampai hari ke-6. Manusia diciptakan hari ke-6. Tidak ada penciptaan cakrawala, tidak ada penciptaan tumbuhan, tidak ada penciptaan lain-lain, tidak ada. Jadi yang diciptakan Allah pertama itu nomor 1 adalah terang. Persoalannya Bapak Ibu, persoalannya ya itu terang apa? Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, matahari, bulan dan bintang diciptakan hari keberapa? Ayo guru-guru sekolah minggu. Nanti Tante Grace siapkan hadiah. Ya, karena anak saya yang jawab, dia bilang hari keempat, hadiahnya untuk dia. Ya Tante Grace ya. Matahari, bulan dan bintang diciptakan hari keempat Bapak Ibu. Terus saya mau tanya, hari pertama itu terang apa? Karena kita tahu satu-satunya sumber dalam sistem tata surya kita adalah matahari. Terus terang hari pertama itu terang apa? Bukan terang HP, bukan terang senter, bukan. Saudara-saudara, terang apa? Terang apa? Ada yang bisa jawab, saudara-saudara? Yang jelas itu terang misterius. Belum ada apa-apa, muncul terang. Tuhan berfirman, jadilah terang, datanglah terang.
Saudara, saya yakin dan saya percaya terang itu adalah terang perwujudan firman itu sendiri. Perwujudan dari Allah sendiri. Perwujudan dari kekudusan dan kemuliaan Allah. Dia menyatakan diri, mewujudkan diri dalam wujud terang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Baru ada cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuhan daratan, tumbuhan yang ini paling aneh bin ajaib. Sudah dikasih Tuhan, ilmuwan ateis kalau baca Kejadian 1 itu tertawa, geli, lucu, tidak masuk akal. Mana mungkin tumbuhan diciptakan sebelum matahari diciptakan hari keempat. Tumbuhan duluan. Dari mana matahari? Dari mana tumbuhan berfotosintesis dan bertumbuh? Saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu mungkin baca Kejadian 1 sembarang lewat ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tapi ada makna yang sangat jelas lewat urutan penciptaan yang secara logika tidak masuk akal. Saudara-saudara, di hari pertama ada terang. Ada matahari di hari keempat, tumbuhan diciptakan hari ketiga. Logika kita dibuat jungkir balik, saudara-saudara. Bapak Ibu mau tahu apa maksud Tuhan? Tuhan mau jelaskan, Tuhan mau terangkan, Tuhan mau tegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah semuanya bergantung kepada terang. Iya, saudara. Siapakah terang itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Siapakah terang itu? Allah sendiri. Dengan kata lain, Allah mau sampaikan ketika kita baca Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya, kita sudah lihat bahwa seluruh alam semesta dan seluruh ciptaan termasuk saya dan saudara bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah. Kita akan terus hidup hanya akibat dari pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bisa ada berdiri sekarang ini hanya karena terang itu. Jadi kebutuhan saya dan saudara yang terutama adalah terang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, terang itu muncul lagi, saudara-saudara, di Yohanes pasal 1. Kalau Bapak Ibu baca, saya tidak punya waktu, saya cuma dikasih waktu sangat terbatas. Yohanes pasal 1 katakan, siapakah terang itu? Terang yang telah jadi manusia. Di Kejadian 1 ayat 1, firman dan terang itu tidak dapat dipisahkan. Di Yohanes pasal 1 sama. Firman dan terang itu pun tidak dapat dipisahkan. Siapakah dia, saudara-saudara? Firman terang yang telah jadi daging, yang telah jadi manusia. Tadi kita nyanyikan lagunya. Siapakah dia? Yesus. Maka Kejadian 1, penciptaan hari pertama, terang, dialah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau terang di Kejadian 1, dia datang untuk menciptakan seluruh alam semesta. Dia datang, dia muncul untuk menciptakan saya dan saudara dan memelihara saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara, dari kejadian ini, dari fakta ini bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Allah, itu memberikan satu hal yang sangat berarti bagi saya dan saudara sebenarnya. Ya, jangan pernah lupa, karena saya dan saudara diciptakan oleh Allah, berarti hidup saya dan saudara ada tujuan. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Amin. Pernah tidak Bapak Ibu tiba-tiba merenung atau tiba-tiba terpikirkan, apa sih tujuan saya? Apa sih makna hidup saya? Ada yang pernah berpikir Bapak Ibu demikian? Dari mimbar ini saya minta Bapak Ibu, maaf saya agak kasar ngomong, Bapak Ibu sebelum mati minimal Bapak Ibu satu kali pernah berpikir dan merenungkan, untuk apa saya hidup? Adakah tujuan saya hidup di dunia ini? Amin Bapak Ibu.
Iya, berpikirlah, merenung. Anak Tuhan itu harus sering-sering duduk merenung. Iya, merenung. Ya, jangan kita sudah ngegas terlalu kencang. Ya, rem sedikit. Berhenti sejenak dan merenungkan hidup ini. Amin, saudara dikasih Tuhan. Salah satu yang saudara pikirkan adalah, apakah tujuan hidup saya? Apakah makna hidup saya? Sebab kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan, tidak punya makna hidup, maka itu akan menghancurkan seluruh prioritas hidup saudara. Saudara tidak punya tujuan, saudara tidak punya arah hidup. Suami yang tidak punya tujuan hidup bahaya. Istri yang tidak punya hidup ya bahaya. Apalagi kalau lagi goncang, lagi ada masalah anak-anak, bahaya kalau tidak punya tujuan hidup. Dan ada satu tujuan hidup saya temukan di firman Tuhan. Ada banyak, tapi ada satu tujuan hidup yang Bapak Ibu harus temukan. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk apa Bapak Ibu? Untuk jadi Untuk jadi apa? Untuk jadi berkat. Ini cocok sekali dengan temanya. Bangkit dan bersinarlah, jadilah terang, jadi berkat. Kalau mau jadi berkat bagaimana Bapak Ibu? Mutlak kalau mau jadi berkat harus melayani. Amin. Oh, tidak mungkin Bapak Ibu mau jadi berkat tidak mau melayani. Tuhan Yesus datang, dia bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan Yesus jadi berkat terbesar untuk saya dan saudara dan seluruh isi dunia. Karena apa? Karena dia mau melayani. Yang mau minta dilayani itu loh, tidak jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Yang mau jadi berkat ya harus melayani. Dan melayani pertama di mana? Di mana Bapak Ibu? Pertama kali melayani itu di mana? Di gereja? Enggak. Di mana? Di rumah. Istri harus jadi berkat untuk suami. Istri kan penolong. Amin. Kata lain penolong apa? Pembantu. Enggak. Ya penolong bukan perongrong. Haleluya. Ya, suami harus jadi berkat untuk suami. Caranya gimana? Mengasihi. Amin, saudara dikasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau tidak suami tidak mau jadi berkat, istri tidak mau jadi berkat, saudara-saudara, yang ada tiap hari apa? Yang ada tiap hari apa? Kegelapan, bukan terang. Iya, berantem terus. Perang terus. Piring terbang, gelas terbang. Hati-hati jangan pisau terbang. Oh, sekarang udah banyak kasus loh. Sudah banyak kasus. Karena apa? Tinggal dalam kegelapan, tidak mau jadi berkat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, ya, Alkitab berikan tahu makna hidup saya dan saudara yang kita dapat sebagai kesadaran penuh bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Allah. Diciptakan sebagai akibat dari terang itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus jadi berkat. Bagaimana jadi berkat? Melayani. Amin, saudara-saudara. Melayani Tuhan. Haleluya. Ya, tahun ini jadi tahun tekad untuk kita melayani lebih sungguh-sungguh. Amin. Dimulai dari rumah sampai ke gereja, sampai ke tempat pekerjaan. Ladang pelayanan ini luas sekali, sudah dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat terang itu muncul di Yohanes pasal 1. Untuk apa terang itu datang? Terang dia datang di Kejadian 1, datang untuk menciptakan dan menopang, memelihara hidup saya dan saudara, memberikan makna dan tujuan hidup untuk kita. Yang kedua, dia datang dalam Yohanes pasal 1. Terang itu datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam kubangan dosa dan kegelapan. Apa yang paling diperlukan oleh seorang berdosa? Saya tanya. Bapak Ibu yang ada di luar, apa yang paling dibutuhkan oleh orang berdosa? Pengampunan dosa.
Apa yang paling dibutuhkan oleh saya sebagai seorang pendosa? Juru selamat penebus dosa. Tidak ada hal yang lebih berharga untuk saya dan saudara selain penebus. Sebab kalau penebus tidak datang, kita binasa selama-lamanya. Makanya saya katakan, yang paling kita perlukan adalah terang itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan pada saya dan saudara, memberikan apa yang paling kita memberikan apa yang paling kita butuhkan. Amin. Bukan apa yang paling kita inginkan. Kalau kita ajak anak-anak kita ke toko, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita orang tua sudah punya tujuan mau beli sesuatu untuk anak ini, saudara ya. Nah, misalnya mau beli baju, sudah dikasih Tuhan, datanglah dia ke mana ya, ke mall, sudah. Dia lihat satu baju yang menarik bagi dia. Dia minta itu pada orang tuanya, dia guling-guling kalau nggak dikasih. Nangis, ngamuk-ngamuk, minta itu. Padahal bajunya nggak cukup. Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu mau turuti atau tidak? Supaya anaknya diam. Enggak, Bapak Ibu yang waras nggak akan nuruti. Terus gimana? Biarkan dia nangis, capek dia berhenti. Sudah dikasih Tuhan ya, amin. Iya, karena kalau Bapak Ibu turuti mubazir, tidak akan terpakai. Bapak Ibu akan cari yang memang dia perlukan, akan cari baju yang pas dan memang sesuai kebutuhan. Bapak Ibu saya mau bilang, anak kecil itu tadi, itu kita semua pemainnya. Kita sama dengan Tuhan sering seperti itu ya. Tuhan saya mau ini, Tuhan ini pokoknya ini, guling-guling, doa puasa jengking, ngotot minta. Tidak, Tuhan selalu bilang tidak kalau itu keinginan kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Tuhan tahu yang paling kita butuhkan. Amin. Oleh sebab itu kalau berdoa jangan maksa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan sekali lagi. Ya saya mau sampaikan pesan Natal pada sore hari ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan akan memberi yang kita butuhkan. Tuhan memberi yang terbaik, dan yang terbaik yang Tuhan berikan, dan yang terbaik yang kita butuhkan adalah terang itu. Yesus Kristus Juru Selamat saya dan saudara. Amin. Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah terima semua itu? Sudah terima Tuhan? Amin. Berarti kita sudah punya yang terbaik. Saya dan saudara sudah diberkati dengan yang terbaik, sedang diberkati dan akan diberkati dengan yang terbaik. Amin, saudara. Kalau kita sudah punya, Bapak Ibu, kita sudah punya terang. Ya, saya yakin kita semua sudah punya terang. Saya yakin di hati Bapak Ibu ada Tuhan Yesus. Maka sekarang tantangannya, Yesaya 60 ayat 1. Kalau begitu saudara harus bangkit. Jadi, kenapa? Karena terang itu sudah kita terima. Amin, sudah dikasih Tuhan. Bangkit dan jadi terang, jadi berkat, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, saya sering singgung, sering sindir, bahkan sering saya tembak sebenarnya. Ya, jemaat yang saya layani, Bapak Ibu, saya bilang gini sama jemaat, Bapak Ibu bangga sekali. Saya dengar sendiri, mereka bangga anak-anak mereka berprestasi di sekolah. Pak, anak saya juara 1. Oh, anak kuliah sudah begini. Saudara dikasih Tuhan, hebat memang. Tapi kalau anak-anak saudara tidak mau melayani Tuhan, aduh. Orang timur bilang, aduh mamae, hebat di dunia tapi tidak mau melayani, tidak punya hati melayani Tuhan. Disuruh ibadah, disuruh melayani, tidak mau. Dan bagaimana orang tuanya? Oh enggak apa-apa, biarkan saja. Sudah dikasih Tuhan, ya di sekolah hebat, tapi Bapak Ibu juga mari dorong diri sendiri, dorong anak-anak saudara melayani Tuhan. Amin, saudara. Itu wujud nyata dari bangkit. Wujud nyata dari bangkit, belajar bersyukur. Hal-hal sederhana. Bersyukur pada Tuhan.
apapun yang sedang terjadi, bangkit. Dan banyak hal Bapak Ibu bisa daftar. Bagaimana kita bisa aplikasikan kata bangkit itu dalam hidup saya dan saudara. Bangkit, mulai malam nanti saya akan ajak istri anak berdoa. Bangkit. Ya, mulai besok saya mau doa pagi. Bangkit. Amin, saudara dikasih Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Mulai besok saya akan siapkan waktu baca firman. Bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangkit dan jadilah terang. Jadi berkat, bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan, Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan akhiri khotbah saya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk nyanyi satu lagu baru. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah hafal. Ya, lagu ini menunjukkan pada saya dan saudara bahwa Tuhan tahu semua kebutuhan saya dan saudara. Tuhan tahu pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tuhan mengerti segala sesuatu. Ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan dengar. Ketika Bapak Ibu butuh sesuatu, Tuhan tahu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik apa yang kita butuhkan. Dan sekali lagi jangan pernah lupa, yang paling kita butuhkan adalah sebenarnya pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kalau kita sudah memiliki pribadi itu, maka sesungguhnya kita tidak pernah akan kekurangan lagi, kata firman Tuhan. Tuhan menjamin hidup saya dan saudara. Tuhan memelihara saya dan saudara. Belajar bersyukur, belajar memuliakan Tuhan. Ya, biarlah Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara. Dan biarlah kita semua boleh jadi berkat Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu pergumulan persis setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Tapi ada janji Tuhan malam ini, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata bahwa Dia menyediakan yang terbaik, yang paling kita butuhkan. Dan bahkan Dia telah datang memberikan dirinya sebagai jawaban untuk kebutuhan yang terutama saya dan saudara. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang berdosa selain Juru Selamat yang mulia, yang telah mati untuk saya dan saudara. Dan jika Dia telah memberikan hidupnya untuk kita, bagaimana mungkin tidak menyediakan semua? Dia tidak menyediakan semua yang saudara dan saya perlukan. Hari-hari ini dunia dilanda dengan kegelapan, dilanda dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi firman Tuhan ini datang. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan bunga bakung, mereka tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu engkau yang saat ini sedang menangis. Tuhan mengerti segala sesuatu. Dia hanya minta engkau datang berdoa. Haleluya. Minta, berdoa, sembah Tuhan, muliakan Dia, bangkit dan jadilah terang, dan Tuhan yang akan menyediakan segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, oh, saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi, saat kau perlu Tuhan tahu. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Satu kali lagi, saat kau perlu. Mari saya undang dengan kasih Kristus Bapak Pendeta John Luke maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Saat menangis Tuhan, Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami menikmati firman Allah yang hidup dan berkuasa. Biarlah kebenaran firman Allah menguatkan kami. Kami menjadi jemaat yang bangkit bergerak di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapa di sorga, biarlah damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah lewat kebenaran firman Allah menguatkan kami, meneguhkan kami menjadi gereja yang bangkit dalam segala kelemahan kami dan apapun persoalan kami. Kami percaya Tuhan menyelesaikan dengan cara-Mu yang hebat dan luar biasa. Damai sejahtera Allah memenuhi setiap kehidupan kami. Kami menjadi jemaat yang bangkit, bangun, bergerak di dalam nama Yesus. Terima
Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba Tuhan yang Kau pakai pada saat sore malam hari ini. Engkau urapi dan terus pakai pelayanannya Tuhan. Engkau berkati dimanapun Engkau percayakan pelayanan, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya sinar kemuliaan Allah memenuhi tempat ini, menjadi gereja yang bergerak, bangkit, bawa jiwa, menerangi keluarga kami, menerangi masyarakat yang ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur buat firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Mohon maaf. Kita akan merayakan penyalaan lilin terlebih dahulu malam kudus. Maaf saudara. Kita siapkan lilin-lilin yang sudah disediakan oleh panitia yang ada. Mungkin yang belum mendapatkan lilin bisa minta kepada panitia yang ada. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Penyalaan lilin yang pertama dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Dani Kalangi maju ke depan selaku Gembala Sidang GPDI Betania Sidoarjo. Saya persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya penyalaan lilin yang kedua dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Jeffrey Wungo MTH selaku pembicara Natal. Saya persilakan untuk maju ke depan. Penyalaan lilin yang ketiga dengan kasih Kristus. Bapak Eko Purwarsono selaku Wakil Ketua Panitia Natal
2021. Saya persilakan untuk maju ke depan. Petugas bisa menyalakan lilin membantu untuk jemaat yang ada. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita pujikan malam kudus, sunyi senyap. Selanjutnya kita akan persiapkan persembahan kita. Puji Tuhan, saya persilakan semua petugas persembahan. Kita pujikan sama-sama dari pulau dan benua. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian
silakan kita semua untuk kembali duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal 2021, Bapak Ardani Sanjaya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sebentar saya buka kerpean ya, karena Bapak Pendetanya saya nggak hafal. Tamu-tamu undangan ya yang sekarang hadir, saya sebagai panitia selaku mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih. Ya, yang pertama buat Bapak Pendeta Jeffrey Wungo, ya terima kasih atas firman Tuhan yang diberikan pada malam hari ini. Juga Bapak Pendeta Hendra Walanda, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang bisa hadir pada malam hari ini. Juga Bapak John Luke, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Juga untuk Bapak Ibu seluruh jemaat Betania, juga tamu undangan yang boleh hadir ya, oleh karena kemurahan Tuhan sampai pada malam hari ini perayaan boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Malam hari ini emang temanya tentang bangkitlah menjadi teranglah. Ya, kalau saya melihat ini bukan tema yang biasa, bukan tema yang enteng. Ini temanya berat banget. Berat banget. Sangat mudah untuk diucapkan, sangat berat untuk dilakukan. Makanya butuh tuntunan Roh Kudus, butuh tuntunan Tuhan Yesus untuk selalu menguatkan, memampukan kita. Ya. Terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan panitia. Ya, panitia, bapak-bapak panitia, karena perayaan Natal ini boleh terlaksana karena panitianya bapak-bapak. Ya, saudara-saudara semua ya, bapak ibu semua ya, panitianya ini bapak-bapak. Orang yang main logika semua panitianya ini ya. Jadi namanya crash itu hal yang wajar. Makanya ketika panitia ini terbentuk, saya ngomong sama panitia, siapkan hati yang terluka. Saya bilang gitu, siapkan hati yang terluka ya, siapkan hati. Saya sendiri juga bersiap, saudara. Siapkan hati yang ditajamkan oleh sesama. Saya juga berbeda, siapkan buat Tuhan kalau nanti perayaan Natal berjalan sedikit kurang bagus, siapkan hati. Karena kita semua emang kita belajar, kita bekerja dengan hati. Jadi kita bekerja dengan tulus, dengan hati. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam perayaan ini, kita semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya akan mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak pendeta yang boleh hadir, juga seluruh jemaat Betania, seluruh tamu ya. Cuacanya kalau saya lihat sangat-sangat Tuhan berikan yang terbaik ya. Walaupun kita sudah persiapan hujan deras pun kita sudah siap panitia. Kalau hujan deras ya emang musim hujan. Tapi kalau ternyata Tuhan kehendaki lebih baik ya, ucapan syukur yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya, terima kasih. Sekali lagi panitia mengucapkan selamat hari Natal 2021, selamat tahun baru 2022 ya, selamat bertemu kembali di tahun ke depan. Tema ini tema luar biasa, terutama buat panitia yang mengangkat tema ini ya. Jadi ini tema yang benar-benar membuat kita bangkit, membuat kita menjadi terang. Gampang? Tidak gampang. Susah? Itu benar. Makanya butuh Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga perayaan Natal ini juga menjadi berkat buat kita semua. Apabila ada yang kurang berkenan, kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Puji Tuhan, haleluya.
Selanjutnya acara kita boleh menikmati Bapak Ibu. Sabar sebentar, akan banyak acara, tapi nggak sampai terlalu malam. Mari. Acara selanjutnya.
dari tiap wadah-wadah, baik pemuda, remaja, pria dan wanita. Tiba saatnya yang dinanti-nanti dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di balik lilin, di balik katakan lilin. Di situ ada nomor untuk kita bisa memperoleh door prize yang sudah disediakan panitia yang ada. Cek. Di balik katakan lilin ada nomor-nomor yang sudah ditempel oleh panitia yang ada. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini nomornya sudah dikocok lebih dahulu, jadi kita tidak perlu nunggu lama. Setelah nomor disebutkan bisa langsung angkat tangan. Nanti waktu pulang Bapak Ibu jemaat bisa mengambil di depan. Di tempat sebelah kanan sudah disediakan panitia tempat untuk mengambil hadiah door prize. Mohon diperhatikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan, mungkin musiknya jangan agak-agak gentreng-gentreng sedikit Bapak-bapak, supaya agak tidak terlalu tegang menghadapi nomor undian. Cuman 10 soalnya, jadi banyak-banyak berdoa. Saya juga ikut berdoa supaya saya dapat juga. Yang pertama 31. Coba dibalik tatakan lilinnya, bisa dibalik angkanya 31. Ada, oke. 1 sudah ada. Yang kedua 68. Monggo 68. Jangan tegang Bapak Ibu Saudara, monggo dilihat 68. Hadiahnya luar biasa. Ada yang dapat kulkas, ada ya Bu kulkasnya? Atau saya juga belum paham panitia menyediakan apa. Monggo, ada 68. Mungkin Bapak-bapak hamba-hamba Tuhan pendeta sudah ada nomornya Pak? Tidak ada, oh ya sudah. Saya coret ya, 68 03. Aku kan. Oke, nomor 3 ada. Selanjutnya 11. Selanjutnya 04. 11 ada? 04. 1, 2, 3. Angus ya, nggak pakai lama, paketnya paket cepat. 07. Selanjutnya 10. Mungkin Ibu Gembala dapat, mungkin makanya berlari angka 10. 07 ada Pak? 07 kok tidak ada ya. 07. 10. 81. Kok nggak ada semua ini? Nomor berapa Om? 81. Puji Tuhan. Nanti 10% sama saya ya Om, saya yang bacakan. Nomor 10 ada? Oh Bapak? Oh panitia Bapak-bapak kosong. 99 angka cantik. 99. Oh ada, puji Tuhan. Ingat saya ya Mbak. Angka cantik lagi 111. 101. Ada? Ada. Oh ada, oke, ada. Maaf saya tidak kelihatan. 69. 69 ada? Oh ada, puji Tuhan. 16. 16. 16 ada? Monggo. 1, 2, 3 saya coret. Mumpung nomor saya kok nggak keluar ya. 05. Oh ada, waduh, mamanya Marcel. Nanti 10% 20 boleh ke saya. 21. Oh Ibu sudah dapat, puji Tuhan. Saya hitung sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Bapak Ibu jemaat bisa berdoa bersama-sama. Mungkin penyembahan dulu. 25. Ada 25? Tidak ada? Saya coret. 100. 100. Tidak ada? 70.
70 ada satu lagi. Saya undi satu lagi untuk door prize-nya mendapatkan satu buah TV. Iya Pak, ada TV-nya Pak. Nomor 30. 30. Oh haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan, semua sudah mendapatkan. 10 sudah laku. Terakhir kita akan terima grand prize. Grand prize-nya di depan. Hari-hari ini enaknya itu memang dapat sembako daripada setrikaan. Saya lebih suka dapat sembako karena sembako berguna untuk hari-hari. Setrikaan jarang saya setrika. Siap-siap dilihat tatakannya Bapak Ibu Saudara. Ini door prize-nya, grand prize-nya dapat 2. Hanya dapat 2 toh. 1 grand prize tapi dapat 2 beras. Jadi pulang bawa 20 kilo. Kalau nggak kuat bawa, nanti dari panitia akan mengirimkan ke rumahnya. Tenang saja. Disiapkan tatakannya dari angka kepala 1. 17. Enggak 17 Bu, enggak 117. 17. Hei, puji Tuhan. Ini dari mana? Oh, anak Pak Pendeta. Saya 1/4 nanti Om. Boleh Om, terima kasih Om. Enaknya jadi MC begini, bisa dapat sebagian ya Om ya. Terima kasih, puji Tuhan. Acara selanjutnya kita akan dengarkan pemberian pembagian tali asi. Saya undang Ketua Panitia Natal untuk maju ke depan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala GPDI Betania untuk maju ke depan, dan pembicara kita pada saat malam hari ini Pendeta Jeffrey Wungo beserta istri untuk maju ke depan untuk menerima persembahan tali asi dari kami Jemaat GPDI Betania Sidoarjo. Mari, silakan difoto dulu sebelum diterima. Istrinya Om diajak Om Jeffrey. Oh enggak mau Tante. Oh aduh. Ya tadi berdiri, monggo. Oke. Ya ada kamera ini ya, di sini ya. 1, 2. Berjabat tangan boleh ya? Oh, berjabat tangan boleh. Puji Tuhan, haleluya. Silakan berjabat tangan. Steril sudah tadi kita sudah. Puji Tuhan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Gembala kami yang tercinta, Bapak Pendeta Dani Kalangi. Ini dicintai jemaat GPDI Betania. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah berjerih lelah ya. Jemaat Tuhan juga yang sudah berkorban. Tuhan memberkati setiap taburan saudara. Jadi kita ini menabur ya. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Nah saudara-saudara yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan pasti akan menuai. Saya juga berterima kasih kepada pembicara ya. Ini Bapak Pendeta Jeffrey Wungo, suami istri dan anak mereka 2 sepasang. Puji Tuhan, memang sudah lama tidak berjumpa, tapi puji Tuhan bisa melayani kita malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada 2 teman, sekarang sudah jadi pimpinan mereka. Ya, kepada Bapak Pendeta Hendra, Bapak Pendeta John, suami istri juga mereka datang. Ya, Iren ada Iren. Oh, Iren tidak ada. Agnes cuma Agnes ya. Puji Tuhan, Agnes bawa pulang 20 kilo. Haleluya. Puji Tuhan. Berbagi Jo dengan Bapak Hendra ya. Jangan lupa teman. Ini teman saya, saudara-saudara. Mereka yang tahu kami melayani Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini 2 teman ini tahu persis keberadaan kami suami istri pelayanan. Puji Tuhan. Dan juga ini teman saya ini dari
Kami dulu pengerja sama-sama, sekarang sudah jadi luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, saya umumkan besok kita akan ibadah akan seperti biasa, tetap seperti yang ada di kalender kita. Nanti siapa yang belum dapat kalender bisa dapat satu ya. Diingatkan tentang kegiatan kita sepanjang minggu. Ada doa malam, doa puasa, Sabtu ceria akan kembali, dan remaja, kemudian ibadah minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu diberkati Tuhan, nah seperti tadi firman Tuhan katakan, bangkit, jadi berkat dari keluarga, gereja, lingkungan, dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nanti sebentar pulang, jangan buru-buru ya. Kita antri saja, tenang. Jadi semua akan dapat bagian ya. Supaya kita pulang dengan tertib. Karena supaya tidak bergerombol juga ya. Ya puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman dan ucapan terima kasih saya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada tetangga ya, lingkungan sekitar yang sudah memberikan kita kebebasan untuk beribadah. Puji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mendengar pesan firman Tuhan. Untuk kami bangkit, untuk kami menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan, tolong kami jemaat Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, tamu undangan, hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemain musik yang memimpin pujian singer, seluruh kami yang hadir, yang mengatur acara, semuanya Tuhan balas memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kami berdoa bagi Jawa Timur, kami berdoa bagi Sidoarjo, kami berdoa bagi lingkungan di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, seluruh kami diberkati, pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Allah. Jadi terang di dalam keluarga, jadi terang di dalam pelayanan, jadi terang di tengah-tengah pekerjaan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Berdoa untuk panitia yang sudah berjerih lelah, kami percaya Tuhan balas memberkati. Seluruh jemaat yang sudah menabur, Tuhan memberkati. Tetangga sekitar kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Saya persilakan Bapak Ibu Jemaat untuk duduk kembali, karena kita untuk mengurangi kerumunan, panitia mengatur jalannya pulang setiap jemaat. Dari belakang akan bergantian pulang, jadi ya nanti akan diarahkan oleh panitia yang ada. Sebelumnya kita akan berfoto bersama. Foto dulu.